Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Dan kali ini kita tidak ada di segmen manapun karena video kali ini kita buat sengaja untuk merayakan 500 subscriber pertama Mikir Malam-Malam. Mungkin angka 500 itu masih angka yang kecil buat ya channel-channel gede di Indonesia ya. Cuman buat kita tim Mikir Malam-Malam ini sebuah pencapaian yang manis karena ya kurang lebih 4 bulan kita berkarya. Kita ngobrol sama banyak narasumber, kita udah bisa reach angka ini, dan ini sesuatu yang bikin kita happy banget karena ternyata ya perhatian masyarakat ke channel kita masih tergolong bagus ya. Setiap video kita mampu menghadirkan narasumber dengan cerita yang berbagai macam, berbeda-beda, dan kita selalu dapat cerita baru, ilmu baru, pengalaman baru dari setiap narasumber yang hadir di tempat kita. Nah, di video kali ini mungkin kalian bertanya-tanya, apa tujuan video ini? Karena saya sekarang lagi duduk di tengah-tengah dan di kiri kanan saya tidak ada orang, tidak ada narasumber, tidak ada Lia juga yang menemani saya. Dan video kali ini saya khususkan untuk merayakan sebuah hal baru juga untuk channel Mikir Malam-Malam, yaitu kita akan memulai chapter Pontianak. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ya di sebelah kiri saya sudah ada Yakob yang akan ya memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman semua. Silakan, Kob. Halo pemirsa Mikir Malam-Malam. Ini ada sebutannya nggak ya? Ya, pemikir pemirsa lah ya. Mikir Malam-Malam gitu. Gue bilangnya sih kayaknya pemikir. Masuk kan? Pemikir. Oke, not bad. Halo para pemikir malam-malam. Salam kenal, gua Yakob dan gua akan menjadi sebutannya apa? Co-host or Enggak, host tetap juga? host. Ya, gua akan menjadi host untuk salah satu segmen yang ada di Mikir Malam-Malam. Dan gua khususnya akan membahas dan menghandle yang ada di Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya. So, tunggu terus, pantengin terus channel-channel konten-konten dari kami karena kami akan terus berkarya demi kalian semua dan menemani malam-malam kalian. Yes. Nah, jadi buat teman-teman khususnya yang tinggal di Kalimantan Barat, ya, itu kalian bisa klik link di bawah ini. Kalau kalian punya cerita, kalian punya pengalaman serem yang pengen kalian ceritain, pengen kalian bagi ke teman-teman semua di YouTube, nanti akan ada Yakob yang akan menjadi host kalian dan kalian bisa cerita langsung di studio kita di Pontianak. Oke, jadi Mikir Malam-Malam itu sebenarnya memang pertama kali kita bikin itu adalah horror podcast channel. Tujuan utamanya ya podcast, ngobrol sama narasumber. Kita dengerin cerita-cerita dari banyak orang, dari banyak profesi, banyak latar belakang, banyak asal daerah segala macam lah. Nah, dari situ cerita-cerita mereka ya kita kulik. Sesuai dengan nama channel kita, Mikir Malam-Malam, di mana cerita-cerita mereka itu akan bikin kita sama-sama mikir kenapa bisa terjadi seperti itu. Terus kenapa, apa yang bisa diambil dari cerita itu, ya baik apa ya hikmah lah ya di balik setiap cerita. Yeah. Nah, selama ini sejauh ini kan kita udah jalan mungkin kira-kira kalau ngobrol sama narasumber itu udah sekitar 14 sampai 16 narasumber nih, Kup. Nah, itu memang udah udah cukup banyak cerita yang kita dapetin gitu loh. Jadi menurut gue juga di setiap cerita-cerita yang berbeda itu selalu ada hal baru yang kita dapetin gitu loh. Nah, kan Yakob ini juga sempat datang ke studio kita yang di Jakarta, udah sempat cerita, dan kita tuh ada 3 video episode spesial yang nih kita tampilin nih. Betul. Nah, 3 episode ini kalau kalian belum nonton, kalian bisa masuk ke profile kita di YouTube, kalian cek deh, itu ada di episode 8, 9, 10 kalau nggak salah. Nah, untuk Pontianak sendiri, itu arti Mikir Malam-Malam kira-kira apa nih buat studio buat channel di Pontianak nih?
Nah, untuk mikir malam-malam di Pontianak ya, karena mungkin so far gue belum pernah ketemu channel horor atau podcast horor yang based in Pontianak. Ya, mungkin gue belum ada belum ya? tahu ya. Mungkin gue yang belum tahu gitu. Tapi so far Iya, gue so nggak far sih pernah kayaknya lihat belum ada sih. ya. Gue nggak pernah lihat. Dan kayaknya ini sebuah peluang yang bagus untuk teman-teman kita, penonton kita, pemikir kita yang ada di Pontianak, Sukuburaya dan sekitarnya. Bagi yang mau jadi narasumber mungkin dilihatnya jauh atau di sekitaran belum ada, sekarang kita sudah memberikan akses itu gitu. Kita udah buka akses itu untuk mereka. Iya, kita ngasih ruang lah buat kalian narasumber-narasumber Benar. di Kalimantan Barat ya khususnya ya. Benar. Nah, gue mau nanya satu hal dulu nih untuk lu kok. Apa tuh? Dari Apa tuh? sekian banyak episode yang udah lu bikin podcast dengan narasumber, gue pengen tahu satu aja episode yang paling bikin lu kayak oh shit man, kayak gitu, kayak overthinking gitu. Ada gak? Gue penasaran aja sih ini. Yang bener-bener sampai bikin gue mikir banget lah ibaratnya ya. Yang mana ya, sebenarnya setiap cerita kan punya apa ya, punya elemen of wow-nya sendiri ya. Cuman kalau bilang yang paling bikin gue mikir tuh kayaknya ini deh, episode 3 Petaka Gonogini. Oh, kakak yang rambut pendek itu kan yang episode 3 itu? Iya. Nah jadi kan Petaka Gonogini itu kan sebenarnya bercerita tentang santet, which is sebenarnya santet itu mungkin apa ya, di banyak podcast lah kalian udah dengerin lah cerita tentang santet tuh banyak banget, walaupun di channel Mikir Malam-Malam tuh baru ada tentang santet tuh mungkin 2 cerita. Cuman yang bikin membekas banget itu adalah gini, gue tuh ngeliat langsung si Mbak Niken itu menjadi korban gitu loh. Jadi dia ngasih lihat gue banyak bukti foto, banyak video tentang bagaimana fisik dia dulunya, terus sekarang after kejadian di santet tuh dia tuh jadi kayak ya mungkin secara fisik terkuras energinya, terus jadi lebih kurus segala macem lah gitu ya. Terus yang paling bikin mikir itu adalah gini, kenapa sih di Indonesia tuh masih ada orang yang melakukan hal-hal seperti santet kayak gitu loh, kok sampai hati gitu loh. Sedangkan itu kan sebenarnya ya walaupun mungkin instead sudah berpisah ya, tapi kan tetap aja gitu, itu tuh seseorang yang pernah ada di hati lu loh gitu loh. Itu sih kalau yang kayaknya bikin gue mikir banget gitu. Dan sebenarnya nggak usah jauh-jauh banget. Instead of santet sendiri aja, banyak orang yang masih belum percaya ada atau enggak. Bahkan salah satu YouTuber terkenal bilang kalau santet itu ada, dia bakal kasih duit gitu, sepersekian juta gitu misalnya. Iya kan? Iya, ini namanya perlu kita sensor atau biarin aja nih? Gak apa-apa, nanti lu bip aja. Oh ya udah, oke. Gitu. Nah kalau buat lu sendiri, lu kan udah selalu nonton lah ya video-video Mikir Malam-Malam. Menurut lu video yang paling membekas lu yang mana? Video yang paling membekas yang ada lu-nya aja lah ya. Karena sejujur aja di Mikir Malam-Malam sih yang Mbak Niken juga lumayan parah. Gue nontonin, gue dengerin kayak anjir lah, emang ada ya orang sampai segitunya ya. Iya kan, pilu banget kan. Iya, itu top 2-nya. Tapi top 1-nya yang ini bukan Oli ya. Top 1-nya adalah yang lu dengan Bang Unang itu. Itu bener-bener the real cerita horor ya ini gitu. Bang siapa? Bang Umang. Oh. Itu tapi bukan di channelnya MMM sih. Oh, oke. Jadi buat penonton Mikir Malam-Malam yang belum tahu ya, belum tahu kayaknya. Pasti ada lah yang belum tahu lah. Nah, gue itu sempat jadi narasumber juga. Jadi gue menceritakan pengalaman pribadi gue. Nah, videonya itu ada di channelnya Bang Umang alias Sumar Adiwijaya. Ya, nanti linknya gue tampilin di deskripsi, dan ini thumbnailnya. Nah, kalian cari sendiri deh. Oh, justru itu menurut lu itu top 1?
Iya, karena di situ lu tuh bukan sebagai hostnya. Lu bukan sebagai hostnya, jadi lu bisa menceritakan dengan leluasa posisi POV-nya lu sebagai narasumber gitu. Kayak ibaratnya gue tuh ngelihat sisi lain yang tidak pernah lu tampilin selama ada mikir malam-malam ini gitu. Jadi gue kayak emes juga ceritanya. Walaupun mungkin sebagian orang akan bilang kayaknya cocok jadi film gitu. Dan gue juga setuju sih itu jadi film bakal keren banget. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi untuk sebuah entertaining, gue merasa itu sangat entertaining banget. Oke. Tapi disclaimer ya, semua cerita yang gue ceritain di channelnya Bang Umang itu real. Bukan karangan, bukan halu, bukan fiksi. Itu real kejadian. Kalau masalah kalian mau percaya mau enggak, terserah. Gue bodo amat. Iya, betul. Oke, yang pertama yang perlu gue jelasin kenapa kita buka chapter Pontianak adalah sebagaimana kita sama-sama tahu nama Pontianak itu berasal dari kata yang menjelaskan sebuah makhluk yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, jadi bayangin ya, dari namanya aja itu sebenarnya sudah harusnya serem. Harusnya sudah bisa bikin kalian mikir. Nah, jadi kita yakin di kota ini pasti ya sebuah kota dinamain tuh pasti ada alasannya lah gitu kan. Nah, kalau sampai sebuah kota dinamain dengan nama kuntilanak ya kalian harus tahu lah pasti ada something di balik itu. Jadi kita yakin ya ada latar belakang tertentu, ada sejarah tertentu, dan kita juga yakin pasti orang-orang yang tinggal di Kalimantan ini ya, terutama Pontianak, itu pasti punya cerita yang tidak ada di daerah lain. Betul? Benar. Makanya gue excited banget pengen dengerin cerita-cerita dari calon narasumber kita. Dan ada beberapa yang udah gue di-spill dikit-dikit ya inti ceritanya. Dan wah gila, sumpah hal-hal yang belum pernah ada di channel Mikir Malam-Malam itu ada nanti. Wah, ini bikin kita nggak sabar untuk nonton video-video baru nih. Iya, excited lah. Benar. Kalian langsung subscribe guys. Subscribe tuh gratis. Betul. Channel ini bisa nemenin kalian untuk sebelum tidur atau lagi kerja. Itu bisa banget. Karena di jalan juga. Ya, benar. Karena kita ini tujuannya selain bercerita sharing, kita juga entertaining juga. Jadi kalian tidak akan rugi subscribe channelnya Mikir Malam-Malam guys, ya. Betul. Sip. Oke, kalau kita bicara kenapa gayanya harus Mesir kuno, karena kita tuh tidak mau pakai tema-tema ya misalnya suku atau ras tertentu yang ada di Pontianak. Kenapa? Bukan karena kita tidak bangga dengan keberagaman culture di negara Indonesia, tapi kita menghindari adanya senggol-senggolan konflik kepercayaan atau ras atau agama atau apapun gitu. Benar. Karena sudah banyak sekali pengalaman terjadi pada YouTuber-YouTuber lain. Video sudah bertahun-tahun lalu masih kena masalah. Dimintain. Aduh, shout out to Nesi Judge. Shout out to Nesi Judge. Ada yang bahkan komedian dimintain ke ngomongin begituan di sini anjir. Ya kita menghindari biar tidak jadi seperti itu. Ya gitu. Benar, kita menghindari lah gitu ya. Itu jawabannya. Kecuali kalau kalian masih tersinggung dengan setupnya Pontianak, sudah bisa dipastikan kalian putra Firaun. Waduh. Aduh, bangsat obrolannya. Aduh. Tepi jurang. Oke, kalau ditanya bakal seberapa sering sih ya jujur kita harapannya
video dari chapter Pontianak itu akan punya jadwal sendiri. Misalnya kan kalau sekarang di Mikir Malam-Malam itu kan setiap hari Sabtu jam 9 malam. Jadi kalian pastiin kalian nyalain lonceng supaya setiap ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, kita harapannya tuh yang chapter Pontianak nantinya mungkin punya jadwal misalnya hari Rabu atau hari Kamis lah, punya jadwal tersendiri. Nah, cuman karena itu kita juga apa ya, ngebangun ini kan nggak bisa langsung ya, karena butuh komitmen yang sangat tinggi. Nah, kemungkinan akan kita selang-seling dulu, harapannya mungkin sebulan sekali atau 2 kali dulu. Tapi kalau memang ternyata nantinya atensi masyarakat Pontianak narsumnya banyak, ya kita gas tiap minggu. Gimana menurut lo? Gas aja sih, selama Kayak gitu. memang kita nggak berani janjiin dulu lah ya. Setidaknya yang bisa kita janjiin adalah satu minggu satu video dulu, ya. Entah itu selang-seling mungkin atau gimana. Iya, Jakarta, Ponti apa gimana? Karena mungkin kita di Pontianak ini baru, kita masih mencari narasumber juga. Jujur aja, kita baru dapat tuh 2 atau 3 narasumber, dan itu sangat kurang untuk sebuah channel yang sudah rutin berjalan ya. Kita butuh supply cerita lagi. Makanya kalian yang nonton dan penasaran bisa langsung jadi narasumber kita. Kalau kalian malu, it's okay, nggak apa-apa. Kita punya beberapa pilihan. Kalau kalian malu, kalian bisa pakai topeng yang pertama. Yang kedua, kalian bisa kirim ceritanya aja. Ada di Google, ada di link ya. Ya, Nanti ada Google Form gitu. Kalian bisa isi di situ. Kalau kalian memang cuma mau ceritanya dibacain, atau kalian tetap maksa nampil tapi kalian malu, ya mau nggak mau kita cut muka kalian sampai di leher aja nanti gitu. Iya, bisa juga atau ya sebatas hidung gitu bisa lah. Iya, gitu. Bisa, semua Jadi, bisa diatur. Semua bisa diatur. Yang penting kalian mau mensupport channel kita. Setidaknya target kita 1000 subscriber kali ya akhir tahun ini. Bisa? Iya, target kita ya semoga ya 31 Desember kita udah reach 1000 subscriber. Nanti kita bikin video khusus deh kalau 1000 subscriber. Waduh, jangan lu janjiin deh, nanti ditagi amsyong lu. Nggak apa-apa, enggak, kalau video spesial gue udah emang ada ide bikin video spesial untuk merayakan 1000 gitu. Gue punya ide deh, kalau Apa tuh? episode spesialnya tuh apa? Apa tuh? Di channelnya Bang Umang kan lumayan rame. Spesial 1000 subscriber. Spill muka Rayu. Waduh, itu nggak bisa. Itu nggak bisa karena nggak mungkin sih, nggak mungkin. Itu nggak mungkin karena yang pertama orangnya masih hidup, terus bakal banyak konflik nantinya. Karena bukan gua nggak mau nge-spill nih, bukan karena ceritanya ngada-ngada gitu, ada. Cuman gimana ya, ini tuh terlalu beresiko lah. Terlalu beresiko lah. Gue nggak berani gitu loh, karena menyangkut banyak banget pihak gitu. Enggak lah, ada cerita yang seru. Apa? Masih main aman lu di situ. Ya iya dong. Kita sudah berumur, ya harus menjaga kehidupan dengan sangat baik. Main aman dulu aja lah ya. Main aman dulu aja. Nah, seperti yang udah disebutkan tadi di awal, Pontianak itu memiliki banyak cerita mistis yang tidak ada di luar Kalimantan gitu. Dari Kalimantannya sendiri aja, jenis variasi hantunya tuh udah berbeda. Salah satunya mungkin di tempat lain nggak tahu ada atau nggak ya, itu ada puake namanya. Oh iya, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh cerita tersendiri lagi yang memang sering gue denger ada di Pontianak gitu. Nah, mungkin hal-hal lain yang gue belum tahu juga akan terungkap nantinya. Makanya mau minta kalian stay tune terus di sini, karena gue juga penasaran. Kalian pasti juga penasaran dengan cerita-cerita teman-teman kita yang ada di Pontianak ini gitu. Iya benar, gue juga penasaran sih. Gue malah baru kepikiran, iya ada puake ya. Pak, gue yakin yang nonton pasti jarang ada yang denger lah. Apa nyebutnya gimana?
Puake, ada yang Puake Puake, Kapuas, Puake mana? Iya. Kapuas kan sungai terpanjang kan. Nah, Iya. di situ tuh banyak cerita-cerita yang ya tidak mungkin pernah kita dengar sebelumnya gitu deh. Ya, Pastinya bener-bener. seru banget sih cerita teman-teman Oke. kita nanti. Oke, yang membedakan Mikir Malam-Malam Ponti di Jakarta tuh sebenarnya apa ya? Ya mungkin yang pasti setup pemandangannya bakal kalian lihat beda. Ceritanya juga pasti ya nuansanya beda lah ya. Kalau di sini kalian bakal nemuin banyak pengalaman ya dari kota, mentok-mentok Bogor gitu-gitu. Sementara sih kayaknya paling jauh baru dari situ. Ya kalau di Pontianak pasti kalian dapetin cerita dari daerah yang mana mungkin lebih serem. Apalagi kalau Pontianak sendiri kan memang sebuah daerah yang mistisnya kuat banget lah. Magicnya kuat gitu ya, kalian pasti tahu lah kalau Kalimantan terutama Pontianak tuh salah satu yang ya begitulah daerahnya. Nah, tapi kalau ditanya yang membedakan Mikir Malam-Malam dengan dua set ini dengan channel lain mungkin apa ya? Kita satu-satunya mungkin ya, setahu gue sampai saat ini kita satu-satunya channel yang punya studio di dua pulau berbeda. Ya nggak Iya sih? juga ya. Iya nggak sih? Iya juga ya. Iya. Jadi host ya kalau juga bilang sih. multiple hostnya lebih dari satu ya mungkin yang lain udah ada tapi kan Benar. di daerah yang sama gitu. Kalau kita di daerahnya beda gitu. Benar. Unik juga ya kita ya. Iya, harus unik untuk jadi yang berbeda. Wih. Itu sebuah Dalam ya, fakta sih film. memang sih sebuah untuk Iya menjadi unik. memang, bener. Gitu kan kalau kata Bang Panji Pragiwaksono, kalau kamu tidak bisa jadi yang lebih baik, jadilah yang lebih beda. Benar. Makanya kita Respect praktekin bro. ya. Yoi, Respect. kita praktekin lah. Respect, makanya kami Gitu. mau Nah, ini- sumbang kerbau untuk membantu Bang Panji ya. Akibat Geblek, disomasi anjir. kemarin. Geblek. Nih ya, untuk memberikan contoh secara langsung, buat kalian yang nanya ini gimana video ini dibuat, caranya gimana, padahal gue di Jakarta, Yakub di Pontianak. Mikir bro, teknologi udah canggih. Kita nih real time loh, kita ngobrol ya nggak Gob? Yoi dong. Mungkin banyak yang ngira kayak direkam dulu salah satunya ntar baru direak, enggak lah. Kasih tahu Gob. Bagi kalian yang penasaran, silakan subscribe dulu karena kita akan spill caranya di akhir video. Wih, iya gak? Biar ditonton Iya, sampai iya. akhir. Iya. Kita akan Ya, spill sampai akhir. padahal caranya mah gampang banget ya. Udah Iya. biasa aja sebenarnya. Zaman dulu ada yang namanya Skype. Sekarang udah bangkrut kan. Udah dia. lebih gampang. Iya, udah lebih gampang mas sekarang akses begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Salah satunya udah gua singgung tadi, yaitu Puake ya. Oke. Sebenarnya yang mungkin so far gua tahu Puake itu tuh hantu air. Ya, cuma bentuknya itu yang tidak pernah terdeskripsikan secara jelas. Apakah mirip manusia di dalam air? Ada yang pernah bilang mirip buaya. Itu no one knows karena namanya aja urban legend ya. Nanti mungkin kita akan Kulik lah ya. ulik lebih jauh. Selain itu di sini juga banyak yang namanya Banaspati. Mungkin di situ juga ada. Iya. Ada yang Kuyang sama juga. Iya, Kuyang Dan Kalimantan. yang paling banyak ya. Dan ini udah mainstream banget ya, kuntilanak. Ya. Cuma kuntilanaknya mungkin agak-agak ini dia, bahasa daerah dia. Ketawanya ketawa Pontianak. Oh, ketawanya agak-agak Melayu gitu ya. Ketawanya agak-agak Melayu. Iya. Disclaimer, tidak menyinggung teman-teman kita yang Melayu. Tidak. Respect Itu respect lah untuk kita. teman-teman kita Melayu. Iya. Respect. Cuma kan Tidak satir pastinya. Iya kan di Pontianak memang logatnya aksennya yang Melayu gitu. Ya kita juga menerima itulah, normal kok itu. Bener-bener. Gue udah belajar Melayu bertahun-tahun, udah 20 tahun, masih nggak bisa. Logat Jakarta masih menang.
nggak tahu memang bebal Sama, atau gua memang juga. logat Jakarta terlalu kental buat gue. Oke. Tapi Jadi kayak mereka ngomong kita coba ya. apa dia kayak gitu-gitu. Apa? Kau nak bicara apa? Kok nak bicara apa? Biasanya kayak gitu. Nah, ini aja ngomongnya tuh masih Ya agak logat Jakartanya Jakarta tuh kental banget. harus memang orang daerah yang di Ponti ini yang baru lancar ngomongnya. Iya, jadi itu kalian bakal denger nanti. Iya, jadi nanti kalian yang biasa nonton kita nanti kalau misalnya denger narsum-narsum dari Pontianak logatnya agak-agak Melayu atau asing di telinga kalian, ya dimaklumi ya memang logat di Pontianak seperti itu. Tantangan terbesar untuk bikin konten horor ya. Jujur karena belum pernah ya. Mungkin cari narasumbernya dulu. Karena orang Pontianak itu di sini so far yang kita tawarin pertama pastinya circle 1 kita sih. Betul, pasti biar ada lebih gak gampang. yang mau diceritain. Nah, kebanyakan circle gue itu memang agak-agak introvert, jadi itu pada takut untuk cerita. Mereka punya banyak cerita, tapi ketika gue tawarin di depan kamera langsung ciut semua. Mungkin dari 10 yang udah pernah cerita, tinggal 2 atau 3 ini yang gitu. berusaha untuk ya udah deh, gue coba masuk channel lu. Nah, gitu. Paling gue juga bingung, bukan bingung ya. Gue juga belum pernah mungkin jadwalnya seperti apa, nanti syutingnya akan seberapa lama juga. Karena jujur aja, gue kan masih budak korporat nih. Iya. 9 to 5 gitu kan. Bukan 9 to 5 malah. 9 to 8 9. to 5 malah. 8 to 5 gitu. Lebih lama gitu kan. Iya. Dengan UMR yang gitu kan. Nah, mungkin harus penyesuaian waktu dan jadwalnya yang harus lebih diperhatikan gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat buat konten. Yang penting mikir malam-malam ini bisa terus menemani pemikir dalam beraktivitas. Betul gitu. sekali. Gue bisa bilang iya dan enggak nih. Kenapa tuh? Kalau collab kemungkinan besar akan. Oke, Kemungkinan menarik besar sih. akan. Nah, terus? Ya, karena gue percaya, ini sepercayaan gue sejauh ini ya. Konten horor, podcast horor yang ada di Pontianak kan masih baru kita aja nih yang di Pontianak nih. Iya, sepengetahuan kita ya. Sepengetahuan kita. Maaf buat teman-teman yang mungkin udah mulai duluan, gue nggak tahu. Ya, mungkin bisa say hi di kolom komentar ya, biar kita notice juga gitu. Nah, mungkin karena gue ngerasa gue yang pertama di Pontianak, mungkin teman-teman selebgram atau YouTuber kita yang lain tuh bisa reach out ke sini gitu, bisa main-main ke sini juga. Iya. Gue yakin sih sedikit banyak nawarin 10 orang, masa satu aja nggak ada sih, nggak mungkin kan. Iya. Tapi gini kok, kalau misalnya TikToker yang suka nge-live di tempat angker di Ponti banyak. Oh gitu. Ada, iya, gue sempat kenal juga, ada kayak ada nama channel kayak apa ya, Wisata Mistis Kalimantan atau Wisata Mistis Pontianak itu ada. Tapi kalau pure podcast, jujur gue belum ketemu gitu loh. Tapi kalau ya penelusuran banyak lah. Ya siapa tahu nanti bisa collab juga gitu kan. Iya, boleh nih kita hubungin duluan, nggak apa-apa kayak. Iya, nanti cobalah kita reach out juga lah ya. Ada satu. Di mana? Cuma kalau di Pontianak itu ada yang namanya rumah sakit yang dekat samping salah satu bank dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia. Tapi dia di cabang Kuburaya. Di sampingnya itu ada salah satu rumah sakit terbengkalai. Iya, gue tahu. Cuma sekarang, lu kan pasti tahu. Tahu. Cuma sekarang itu udah dijadiin kantor DPRD. Oh, udah nggak bisa. Kuburaya. Udah nggak bisa. Iya. Jadi tuh pengen banget ke situ, cuma nggak
kesampaian nih. Mungkin gue bisa undang narasumber yang sudah pernah kesana. Oke. Paling gitu. Nah, jujur untuk tempat angker yang lain sebenarnya banyak ya. Banyak sih, banget banyak. hotel di Pontianak terbengkalai yang masih aktif sebenarnya. Iya, itu ada salah satu hotel dia tuh hotel yang didatengin sama Bang Davi, ya kan? Pernah tuh kan yang di Tanpur Ujung tuh, ya kan? Itu fun fact-nya hotel itu sudah dirobohkan. Oh gitu, sudah jadi tanah. Oh, sudah jadi tanah. Oh gitu. Udah rata dengan tanah. Iya. Tapi di Pontianak memang banyak hotel tua ya. Banyak banget. Dan masih aktif, ada yang masih aktif. Oh. Mungkin kalau memang kita berkesempatan untuk coba ke sana untuk apa ya, uji nyali kali ya bilangnya ya. Ya eksplorasi lah, ekspedisi lah. Boleh dieksplor gitu. Cuma memang itu masih beroperasi. Mungkin akan lebih sulit kali ya. Takutnya menjatuhkan Gitu. bisnis, menjatuhkan sebuah institusi secara bisnis. Bener, dan yang bikin aku sulit juga kalau hotel yang tadi gue maksud adalah gue kenal pemiliknya. Wah. Jadi itu nggak enak kalau susah kita kesana tanpa izin dan tiba-tiba ketahuan dia kan kayak why gitu loh. Kenapa lu nggak minta izin kan? Iya. Tapi lu tahu ini nggak? Memang harus ada izin sih harus. Lu tahu ini nggak jalur yang menyambungkan Bengkayang dengan Singkawang? Jalur baru ya itu ya? Enggak, jalur lama. Ini gunung yang dibuat jadi jalan. Namanya Pendereng. Orang situ sering nyebutnya Pendereng. Padahal nama aslinya itu Vandering. Dibuat oleh orang Belanda. Jadi dia ngebelah gunung jalannya gitu. Nah itu seram. Oh, soalnya sekarang memang pembangunan di Pontianak tuh lagi banyak banget. Iya, Dari betul. pelabuhan itu banyak sekitar ada 6 jalur baru ya. Oh. Itu kayak ibaratnya kayak tol gitu. Oh, oke. Oke. Gitu. Memang sebenarnya Pontianak nih masih bagus banget. Dia punya prospekannya sangat tinggi sih. Betul. Setuju. Ya itu nantilah ya pelan-pelan kita explore lah ya. Kalau ada kalian yang punya info-info tempat penelusuran juga kalian bisa lagi-lagi klik link biosite kita. Itu adalah form untuk kalian ngisi tempat-tempat yang bisa dijadiin tempat penelusuran. Harapan gua ya untuk MMM di Pontianak. Gue sebenarnya lebih pengen menggali info, menggali cerita-cerita dari narasumber kita yang di Pontianak nanti. Karena pastilah setiap orang punya ceritanya masing-masing. Terlebih lagi ini daerah yang sangat luar biasa gitu. Cerita mungkin 5 tahun yang lalu ceritanya dengan sekarang tuh udah berbeda juga. Betul. Apalagi Pontianak lagi banyak pembangunan dan banyak juga mistis-mistisnya. Bahkan gue cerita dikit di kantor lama gue aja, pengalaman pribadi gue di kantor lama gue aja itu udah banyak banget. Itu baru dari gue sendiri loh, belum dari cerita orang-orang, belum gitu. dari cerita narasumber lainnya juga. Iya, Itu yang iya. gue penasaran gitu. Iya, oh iya kantor lama gue yang di Komplek Pontianak Mall itu kan juga banyak cerita tuh sebenarnya. Tahu lah kan, lu sebenarnya pernah ke situ iya. juga kan? Sebenarnya hal ini nggak akan habis-habis sih. Iya betul. Setuju. Dan kembali lagi, kita cuma menghibur kalian, mau kalian percaya atau enggak, itu adalah keputusan kalian sendiri Iya, gitu. Yang pasti semua cerita yang kita sampein di sini itu udah kita kurasi. Ceritanya harus real. Kita nggak ada main settingan-settingan cerita tuh cuma sekedar biar biar ada cerita, biar apa gitu, nggak. Kita mengkurasi setiap cerita yang masuk. Kalau untuk chapter baru segmen Pontianak, gue rasa nggak akan ada. Jadi akan tetap tergabung di Mikir Malam-Malam karena kita tetap mempertahankan segmen kita yang dimana kalau kita bacain cerita kiriman kalian itu namanya Meracau Malam-Malam. Kalau kita ada penelusuran itu namanya Minggat Malam-Malam. Dan kalau kita lagi bikin short movie atau movie horor ataupun ya thriller gitu-gitu, itu sebutannya Merinding Malam-Malam.
Jadi gue rasa 4 segmen ini udah sangat cukup mewakili channel utama kita, yaitu Mikir Malam-Malam deh gitu. Kayaknya gue nggak ada rencana untuk nambah segmen dulu sih untuk sementara. Benar. Gitu. Yang penting sih pemikir kita, penonton kita terhibur aja sih. Iya, yang pasti juga satu, setiap video kita selalu memberikan ya nilai-nilai hikmah yang baik, pembelajaran yang baik buat setiap kita yang nonton gitu loh. Dalam ya bertutur kata, menjaga sikap dan lain-lain gitu. Ya, betul. Nah, mungkin buat yang belum tahu atau belum nonton 3 episode spesial kita yang ini, sama ini, nah kita ceritain sedikit. Gua sama Yakub itu memang kita tuh sempat tinggal lama di Pontianak, dan bahkan Yakub juga masih tinggal di Pontianak, makanya bisa ya bikin chapter Pontianak. Nah, pengalaman kita, gua pribadi deh ya, kalau gua kan terhitung 20 tahun di Pontianak. Gua pribadi aja ceritanya udah banyak banget. Ditambah dengan ceritanya Yakub yang pastinya berbeda sudut pandang lah ya, dan durasinya lebih lama ya, banyak lah Yakub ya cerita ya. Luar biasa sih. Luar biasa banyak sih. Cuma kan nggak mungkin nggak mungkin semua episode gue yang cerita doang nih. Nggak mungkin. Iya. Ya selang-seling lah, nanti kalau memang ada momennya Yakub bisa cerita pengalamannya dia pribadi ya, nanti kita bikin episodenya gitu. Gue lebih senang cerita di channel lo orang sih masalahnya. Iya Selama gue sih. Iya kan? Iya sih. Beda aja vibes-nya. Benar. Iya benar. Ya nanti lah kalau masalah pas lu ke Jakarta lagi, siapa tahu pas lagi ada momen ntar gue bisa bikinin lu di channel siapa gitu, ya kan? Podcast Malam Kliwon kayak RJ5 gitu bisa lah. Boleh juga tuh. Bisa diatur itu. Bang Fajar, salam kenal. Fajar Aditya. Yoi. Jadi pokoknya kalau bicara tentang pengalaman horor kita di Pontianak banyak banget. Kalian tonton video 3 tadi dulu dah. Itu aja dulu dah. Kalau 3 itu udah beres baru nanti kita cerita yang lain. 3 video itu total 2 jam lebih ya itu ya. 3 jam lebih. 3 jam lebih. Ini for your information. Sebenarnya plannya itu berapa jam? 4 episode. 4. Cuma waktu kita syuting yang episode ketiga, kita tuh ya mengalami gangguan yang bikin kita tuh nggak bisa ngelanjutin lah ya. Jadi akhirnya kita stop di episode ketiga gitu. Padahal seru banget sih itu sih, cuma memang seru tidak kondusif lagi sih. Iya, makanya ini apa ya, true fact lah ya. Video 3 itu tuh view-nya nggak terlalu banyak gitu loh. Padahal kalau kalian tontonin bener-bener itu ceritanya epic banget menurut gua. Itu gila banget sih. Apalagi yang ngalamin kan kita bertiga pada saat itu kan. Dan 3-tiganya hadir di studio dan cerita langsung gitu. Itu kalian tonton deh gitu loh. 3 itu bagus gitu. Itu videonya underrated itu. Iya underrated anjir, padahal bagus banget menurut gua. Bukan karena kita syutingnya lama ya, tapi memang ceritanya itu cerita real dan itu tuh bagus banget gitu loh. Iya, banyak cerita sebenarnya. Yang kemarin kita waktu bikin plannya aja 4 jam itu tidak selesai sebenarnya. Masih banyak cerita yang memang kita nggak ceritain. Itu udah kita pilih loh gitu loh, 4 jam itu, walaupun pada akhirnya jadinya cuma 3 jam. Banyak untold story sih. Banyak banget. Banyak cerita yang memang kita nggak bisa ceritain juga sebenarnya. Benar. Respon ketika gue lagi nge-build setup ini, otomatis kan teman-teman pada tahu. Karena gue tipenya suka sharing kan. Dan waktu mencari narasumber awal-awal itu memang respon mereka kayak, "Hah, lu buka yang di Pontianak? Gue mau denger ceritanya." Gitu. Oh gitu. Banyak yang nungguin sebenarnya. Sebenarnya banyak yang nungguin. Tapi yang berceritanya masih sedikit nih gitu. Cuma pada pengen dengerin cerita-ceritanya doang nih. Iya. Makanya buat teman-teman yang ada cerita, ayolah, bolehlah support kita juga. Ya kan, support UMKM kecil ini. Iya, kita punya
bisnis sih masih kecil banget. Masih kecil banget lah dibanding. Bisnis gak sih? Atau hobi ya kita? Ya apa ya? Gue nggak mau munafik. Kalau dibilang bisnis, tentu kita pasti mengharapkan lah. Nggak mungkin nggak. Saya tidak mau munafik. Cuman kalau dibilang ini berangkat karena keinginan kita akan itu, enggak. Ya sering banyak yang nanyain juga kenapa gue mulai channel ini. Ya jujur jawabannya adalah karena emang dari kecil gue sangat dekat dengan hal-hal seperti ini. Kalau Yakub mungkin apa ya? Iya, dia tuh dari kecil juga berhubungan. Tapi kalau dibilang intensitas, tinggian gue sih. Waktu lu kecil tuh ada lah gitu pengalaman-pengalaman tapi nggak separah punya gue. Benar. Sebenarnya agak males juga berurusan dengan hal-hal seperti itu. Cuma memang mungkin sudah ditakdirkan seperti itu, jadi sering bersinggungan ya. Iya. Oke, jadi begitu teman-teman. Podcast kita akan ekspansi di Pontianak. So, buat kalian yang berada di Pontianak, ya nggak harus Pontianak banget sih, Kalimantan, Singkawang, Bengkayang, Sampit, Sambas, bla bla bla, pokoknya sekitarnya terserah. Kalian boleh banget, dan kita juga berharap banget kalian mau berbagi cerita-cerita kalian dan pengalaman-pengalaman serem kalian semasa hidup kalian. Ya masih kecil, sekolah, kuliah, kerja, apapun itu. Linknya ada di sini. Tinggal kalian klik, kalian akan masuk ke Google Form dan silahkan ceritakan cerita kalian di sana. Nanti tim kurator kita akan mengkurasi cerita kalian. Nah, buat Yakub sendiri gimana, Kub? Pesan-pesan lu untuk calon-calon narasumber lu dan semua penonton Mikir Malam-Malam dimanapun mereka berada. Gua excited banget karena akhirnya Mikir Malam-Malam ada di Pontianak. Dan gua menunggu cerita kalian, guys. Gua menunggu cerita pengalaman hidup kalian yang bersinggungan dengan hal-hal mistis, horor. Ya, langsung aja klik link di atas. Di bawah. Nanti di bioset itu di bawah ya. Di bawah. Tadi udah di atas ya. Iya. Nah, kalian bisa langsung klik link itu di biosite, kalian langsung isi aja formnya, itu mudah banget ya. Nanti tim kita yang akan menghubungi kalian. Jangan takut kalau kalian ingin mensensor, kalau kalian ada yang ingin diedit lagi, kita bisa lakuin itu gitu. Gampang, kita pasti menghormati privasi kalian kok. Benar. Oke, akhir kata, gua Nathaniel Selvin. Gua Yizriel Lekop. Kita berdua terima kasih atas 500 subscriber pertamanya dan support selama channel Mikir Malam-Malam sampai 4 bulan ini. Doain dan support kita terus supaya kita makin berkembang ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Dan sesuai janji kita. Apa tuh? Tadi kita spill setupnya, cara syutingnya ini di akhir video nih. Udah mau kita tampilin nih? Udahlah, penonton kita udah nungguin sampai akhir ini. Langsung aja lah ya. Ya oke, kita kasih lihat ya. Nah, ini cara syutingnya gampang banget. Satu, pakai HP iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange. Harus banget kayak gitu ya. Abis itu ini untuk kita berkomunikasi ya, live. Jadi gue pakai AirPods ya, biar live communication. Terus di sini ada lighting, pakai Honeygrid softbox 120 cm. Habis itu di sini untuk main kameranya. Habis itu ini backgroundnya udah gitu aja, sesimpel itu. Nanti baru kita sinkronisasi suara, udah selesai. Sesimpel itu. Nah ya, jadi kalau untuk yang di Pontianak juga sama ya. Ini main kamera. Ini kamera yang kita pakai buat ngobrol sama Yakub. Udah sisanya mah sama lah, lighting lah, standar lah, begitu-begitu doang. Udah gitu doang. Gampang ya.